Ya, eh, kepada hambanya, Ko Budi, saya persilahkan. Baik, puji Tuhan. Shalom teman-teman sekalian, ya saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali bisa kembali Ko jumpa, Budi, melihat wajah-wajah yang ceria. Ya, suara saya dengar? Ya, puji Tuhan. Ko Terima Budi. kasih buat ya Ya, Henry, mungkin sinyalnya kurang kurang lancar ya. iya, begitulah. Iya. Tadi sempat suaranya Henry Nyambung. juga hilang-hilang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Amel ya sudah memberi kesempatan untuk kita bisa berjumpa dan sharing-sharing semua kepada rekan-rekan. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, ada satu hal yang saya alami beberapa hari kemarin menjadi bahan perenungan saya. Beberapa hari yang lalu saya sempat olahraga sore ya. Saya sempat jogging begitu kurang lebih 1 jam. Saya joggingnya di Pantai Mentari, di lapangan belakang itu, dekat pantai. Ketika saya sore jam 4:30 sampai 5:30 itu berolahraga, saya melihat ada satu pemandangan yang cukup menarik perhatian saya. Saya melihat ada segerombol anak-anak muda itu turun dari mobil membawa layang-layang yang cukup besar. Ya, mereka membawa 3 layang-layang yang cukup besar. Lalu saya mulai memperhatikan apa yang akan mereka lakukan dengan layang-layang ini. Padahal tempat itu saya kira ya memang dekat pantai, pasti anginnya juga keras. Nah, ketika mereka mencoba untuk menaikkan layang-layang, rupa-rupanya ada yang lihai, ada yang baru coba-coba gitu ya. Nah, ketika layang-layang itu mulai naik, saya amati pelan-pelan, sedikit-sedikit saya amati. Ternyata ada perbedaan. Ketika layang-layang itu hanya berjarak kurang lebih 20 meter, itu geraknya layang-layangnya itu kacau. Gerakan layang-layangnya itu serba tidak bisa dikendalikan. Tetapi bagi pengendali orang yang menaikkan layang-layang ini sudah lihai, dia itu mengulur benang itu terus sampai layang-layangnya tinggi, 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 tinggi begitu ya. Dan begitu sudah mencapai kurang lebih 100 meter, layang-layang itu ada di atas, ternyata layang-layang itu stabil. Ya, layang-layang itu gerakannya stabil. Kalau toh goyang, dia goyangnya itu terarah gitu ya. Goyangnya itu tidak ngawur gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kehidupan kita ini diibaratkan seperti layang-layang gitu ya. Ketika rohani kita masih dangkal, rohani kita masih belum bertumbuh, rohani kita masih biasa-biasa saja. Ketika menghadapi angin badai, gelombang persoalan yang berat, biasanya kita gampang kacau, ya, galau. Kita mulai panik, kita mulai gelisah, kita mulai bingung, tabrak sana, tabrak sini, nggak tentu arah gitu. Ya, kita serba salah tingkah, harus bagaimana, kita bingung. Tetapi ketika seseorang itu mengenal Tuhan, dia punya rohani yang dalam, dia punya pengenalan yang cukup baik. Dia mulai mendalam di dalam Tuhan, dia mengerti firman Tuhan. Saya percaya badai seperti apapun, itu tidak menggoyahkan dia. Justru dia makin tinggi, itu makin stabil. Ya, makin rohaninya dalam di dalam Tuhan, dia makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menghadapi angin seperti apapun, pasti tenang. Ya, saya teringat Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14, ayat 1 dan 2. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu di Alkitab. Yesus pernah berkata begini, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jika tidak demikian, pasti aku akan mengatakannya kepadamu. Yesus berkata, di dunia ini apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa menggelisahkan, apapun bisa mengkhawatirkan, apapun bisa mempengaruhi pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Khususnya dengan keadaan COVID ini ya, saya melihat fenomenanya begitu mengglobal, luar biasa. Bahkan saya sempat kaget ketika beberapa
minggu yang lalu, saya mendengar berita ada artis 3 orang, artis Bollywood, artis India. Mungkin ada yang sempat mendengar berita ini. 3 artis Bollywood ini gara-gara COVID ini tidak ada income, tidak ada pemasukan. Tetapi mereka punya gaya hidup yang menuntut keuangan yang cukup besar. Lalu 3 orang artis ini sampai demi merasa dirinya tidak terpenuhi segala kebutuhannya, sampai rela bunuh diri. Ya, sampai rela bunuh diri gara-gara tidak ada pemasukan, gara-gara soal keuangannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dan sebagainya. Saya bisa bayangkan, seseorang itu bisa dilihat rohaninya stabil, rohaninya mantap, rohaninya itu tenang, justru bukan di dalam keadaan semua serba baik dan nyaman dan lancar. Tapi ketika ada badai, ya, saya tahu di dalam Zoom ini banyak rekan-rekan juga pasti mengalami badai, ya. Badai keuangan, badai pekerjaan, badai kesehatan, badai income, atau mungkin tentang macam-macam lah. Nah, saya ingin katakan bahwa hidup ini kita harus bisa mengalahkan perasaan khawatir. Ini yang harus kita pegang. Hidup ini jangan terpengaruh dengan segala yang terjadi, lalu sampai kita khawatir. Ya. Nah, tema yang ingin saya angkat di dalam Zoom online ini adalah mengalahkan perasaan khawatir. Kenapa? Karena setiap manusia pasti ada peluang khawatir. Setiap manusia itu nggak usah kepingin khawatir, khawatir itu akan muncul sendiri. Ya, menghadapi keadaan pekerjaan, keadaan ekonomi, keadaan prospek, semua pasti khawatir. Makanya tadi sempat Henry berkata perusahaan lebih mengutamakan keuangan daripada manusia, ya. Karena yang diutamakan itu adalah profit. Ketika tidak ada profit, khawatir. Ketika tidak ada peluang sembuh, khawatir. Ya, tadi siang saya sempat pelayanan di Kembang Kuning. Saya memakamkan orang hari ini. Saya berkata begini, manusia itu sebetulnya kalau jujur, sebetulnya nggak takut COVID. Ya, sebetulnya manusia itu kalau ditanya dari jiwanya yang paling dalam, itu nggak takut COVID. Buktinya banyak kok orang-orang di luar yang masih nggak pakai masker. Ya, tetapi ketika mereka mendengar COVID atau orang-orang di sekitarnya kena COVID, biasanya yang muncul pertama kali dalam pikiran adalah COVID sama dengan mati. Ya, COVID pasti mati. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada nggak orang yang nggak kena COVID tapi mati? Ada ya. Ada nggak orang yang kena COVID tapi nggak mati? Ada. Berarti sebetulnya kalau ketika orang mendengar COVID lalu khawatir, itu yang dikhawatirkan bukan COVID-nya. Yang dikhawatirkan itu setelah COVID, peluang besar adalah mati. Tetapi apa yang ditakutkan itu belum tentu terjadi. Nah, hari ini kita akan lihat di dalam Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran. Saya melihat banyak hal yang luar biasa menjadi pesan Tuhan buat kita supaya kita bisa mengalahkan rasa khawatir yang dikatakan oleh Yesus ini sebetulnya adalah satu pesan yang sangat penting supaya kita bisa menghadapi hari-hari ini. Ya, kita kan nggak tahu COVID ini sampai kapan. Walaupun memang keadaan bisnis, pekerjaan sudah mulai rame lagi, mulai masuk lagi, mulai aktif kembali, tetapi ke depan masih tanda tanya. Ya. Mari kita lihat Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, sampai dengan ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang,
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jujur kita ini kadang-kadang secara nggak sadar, khawatir itu kita pelihara, khawatir itu kita sukai. Kita seringkali mudah terbawa perasaan, ya. Lalu kita suka merenung, suka kepikiran, suka terpuruk gitu ya. Kita nggak doyan makan, kita nggak bisa tidur, kita nggak semangat kerja, kita bahkan nggak semangat untuk bicara. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya, Yesus tidak ingin kita hidup di dunia ini dibelenggu oleh rasa khawatir. Saya mau tanya, kira-kira orang yang nggak kenal Tuhan menghadapi keadaan COVID ini khawatir nggak? Orang nggak kenal Tuhan, orang dunia, orang yang hidup dalam hawa nafsu, dalam kedagingan, ketika menghadapi badai seperti ini, khawatir nggak? Padahal kita ini punya Tuhan, kita ini punya Alkitab, kita punya Roh Kudus, kita punya pengenalan akan Tuhan. Apakah kita harus sama seperti orang dunia? Roma pasal 12 jelas berkata, ya toh? Ayat 1 dan 2 itu. Ada kalimat yang berkata, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Jangan kamu jadi sama seperti dunia ini. Ya, orang dunia boleh khawatir, kita jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Kita harus melawan khawatir. Ya, tolong ingatkan kepada orang tua kita juga, kalau mereka suka mengeluh, suka putus asa, ingatkan, jangan khawatir. Khawatir itu dilawan. Khawatir bukan untuk dinikmati, bukan untuk dibuai-buai dalam hidup kita. Khawatir jangan dipelihara dalam hati kita. Ya, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Lihatlah, burung di udara, bunga bakung, semua dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang kenal Tuhan, kita yang melayani Tuhan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan. Masa Tuhan akan biarkan kita? Tidak kan? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Anda punya doa, Anda punya keinginan, Anda punya permohonan, Anda punya kebutuhan. Sebelum Anda doa minta, Tuhan sudah tahu semua yang Anda butuhkan. Anda tidak pernah minta nafas, bukan? Tapi Tuhan kasih nafas tiap hari. Anda tidak pernah minta tentang hidup, tetapi Tuhan kasih hidup buat kita. Apalagi tentang hal-hal pemenuhan kebutuhan hidup. Tuhan pasti tahu semua itu. Makanya hidup ini nggak perlu kita bawa terpuruk dalam perasaan yang nggak jelas. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di depan mata. Yang di depan mata itu sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat. Ya. Jadi situasi, kondisi, fakta itu sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat. Jangan kita menganggap kalau sudah begini pasti begitu. Enggak. Ya. Hidup ini di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Makanya jangan pernah menyerah kepada nasib. Ya, jangan pasrah sama nasib. Pasrahnya sama Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh nasib, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Allah itu peduli, Tuhan itu mengerti semua yang kita perlu. Nggak usah takut. Ya mungkin kalau saya khotbah begini, banyak orang berkata, amin, amin, nggak boleh takut. Iya, tapi realitanya takut itu gimana untuk caranya supaya bisa diusir dari hati kita? Iya, nggak boleh khawatir, nggak boleh khawatir. Tapi caranya gimana?
Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus itu memberikan sebuah pemahaman buat kita, bagaimana langkah-langkahnya supaya kita mengalahkan perasaan khawatir. Yang pertama coba lihat ayat 25. Ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Berarti, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalimatnya jelas. Hidup kita ini yang Tuhan beri lebih penting daripada segala makanan, dari segala apa yang kita butuhkan sehari-hari. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian, daripada rumah, daripada apapun yang kita kenakan. Hidup kita itu penting, tubuh kita itu penting di mata Tuhan. Ya, berarti kalau mau mengusir perasaan khawatir dalam hati kita, yang pertama langkahnya adalah mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini. Mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini. Arti hidup ini, kita ini bukan berdasarkan pada hal-hal materi seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Kalau Tuhan bisa kasih hidup buat kita hari ini, besok, percayalah, apapun yang kita butuhkan itu Tuhan sudah menyediakan. Anda tahu peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu diperkirakan ada seorang ahli teologi yang mengatakan kurang lebih jumlah bangsa Israel itu baik orang tua, perempuan, anak-anak, laki-laki, bahkan ternak, ya sampai orang-orang yang tidak bisa berjalan. Mereka itu diperkirakan jumlahnya 2 juta jiwa. Keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Mereka bangsa budak yang diperbudak sekian lama di Mesir. Di tengah perjalanan itu kalau Anda tahu peristiwanya, mereka harus menjalani selama 40 tahun. Di dalam masa 40 tahun, mereka tidak punya kesempatan untuk bercocok tanam, berladang, berkebun, apalagi bikin sayur hidroponik, tidak punya kesempatan. Ya, mereka cuma jalan, berhenti, pasang tenda, ibadah, lalu ringkesi tenda, jalan lagi 40 tahun. Apakah ada yang mati kelaparan? Mereka tidak punya kesempatan buka warung. Mereka tidak punya gadget untuk buka open order online dan sebagainya. Tidak punya kesempatan. Apakah Tuhan tidak pelihara mereka? Tuhan pelihara lebih-lebih dahsyat. Dikatakan baju mereka tidak pernah ada yang rusak. Kasut mereka, sepatu mereka tidak ada yang rusak. Mereka makan roti mana setiap hari. Mereka butuh daging, Tuhan kasih daging. Mereka butuh air, Tuhan kasih air. Mereka bahkan tidak minta teduh pun Tuhan kasih teduh. Ada tiang awan. Ya. Ketika mereka tidak minta kehangatan pun Tuhan kasih tiang api. Coba bayangkan. Itu nggak pernah terpikir dalam hidup mereka. Tiang awan, tiang api 40 tahun menyertai mereka. Kenapa kita khawatir dengan hidup kita? Ya. Maka itu kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan. Ini sangat penting. Jangan menganggap dari materi itu yang membuat nilai hidup kita berarti. Bukan dari tas-tas bermerek, ya, lalu arloji bermerek, barang-barang branded itu yang membuat nilai hidup kita berarti. Tidak. Kita berarti, kita berharga di mata Tuhan. Kita punya nilai. Bukan dari apa yang kita pakai, bukan dari apa yang kita punya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Karena dia melihat kita sangat berharga di mata dia. Hidup kita sangat bernilai di mata dia. Dan saya mau katakan begini. Kalau Yesus bisa kasih nyawanya untuk mati bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Apa Yesus tidak bisa? Apa Yesus tidak bisa kasih kita closing? Apa Yesus tidak bisa kasih kita bisa mencapai target? Apa Yesus tidak bisa kasih kita mujizat, pertolongan, kemenangan? Terlalu bisa. Ya. Maka itu pertama mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini.
Hidup kita ini berharga karena Tuhanlah yang menghargai kita. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Orang yang diliputi perasaan khawatir adalah orang yang sebetulnya menaruh arti hidupnya pada hal-hal materi, pada hal-hal lahiriah, kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas, kekuasaan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengusir rasa khawatir adalah, mari kita mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini. Besok bangun pagi, kalau kita bisa buka mata, kita bisa bernafas, percayalah, hari itu Tuhan sudah sediakan berkat buat kita. Hari di mana Tuhan kasih kita hidup, Tuhan juga pasti memimpin langkah hidup kita. Nggak perlu bingung, nggak perlu goyah. Yang kedua, mari kita lihat ayat 26. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan perasaan khawatir? Ayat 26 berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada kata yang berkata, pandanglah burung di langit. Ya. Bahkan dikasih contoh yang kedua, lihat juga bunga bakung. Ya. Salomo saja nggak pernah dalam segala kemegahannya punya baju jubah seindah bunga bakung. Pandanglah bunga bakung, pandanglah burung pipit. Pandanglah itu artinya renungkanlah, perhatikanlah, resapilah. Yang kedua, kalau kita mau mengalahkan perasaan khawatir, kita harus melihat kebaikan Tuhan pada masa-masa yang lalu, pada masa-masa yang telah lewat. Bahkan dalam hal sekecil apapun. Kalau Tuhan dulu pernah menolong kita melewati masa-masa sulit, masa Tuhan hari ini tidak bisa menolong kita melewati masa-masa sulit? Bisa. Ya. Maka itu lihatlah kebaikan Tuhan. Saya teringat sebuah lagu yang berkata begini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan di atas kayu salib, betapa cintanya itu rela memberikan nyawa buat kita. Maka kita sadar bahwa hidup ini terlalu sepele kalau di mata Tuhan. Ya. Hidup ini terlalu sederhana di mata Tuhan. Maka itu jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita kecil hati. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada realita. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Segala realita di hadapan kita itu sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat. Sebentar ini kita akan masuk musim hujan. Ya, anginnya sudah mulai kencang ini, mulai keras. Biasanya kalau anginnya keras ini nelayan-nelayan nggak berani melaut. Kalau sudah angin keras biasanya ikan-ikan mulai langka di pasar. Ya, saya mau tanya, kira-kira kalau musim hujan itu bisa nggak terjadi dari panas dalam waktu nggak sampai setengah jam, tiba-tiba turun, mendung, gelap, terus hujan deras? Bisa ya? Atau mungkin sebaliknya, di hadapan kita itu mendung gelap. Sepertinya sebentar lagi mau hujan angin. Tetapi nggak sampai setengah jam, tiba-tiba mendungnya hilang. Langit itu panas terik. Itu bisa terjadi loh. Makanya, yang bisa merubah segala sesuatu itu Tuhan. Maka itu ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ingatlah segala anugerah Tuhan. Jangan pernah lupa. Percayalah bahwa COVID ini bisa kita lewati dengan baik. Ya, semua orang mengalami. Tetapi justru saya bersyukur melalui COVID ini. Kenapa saya bersyukur? Saya seringkali dinilai oleh teman-teman saya, cara berpikir saya ini kebalik-kebalik. Tapi saya tahu bahwa saya punya pola pikir ini menurut Alkitab, memang nggak sama dengan pola pikir dunia. Orang dunia selalu mengutuki COVID. Sampai kapan? Ya, COVID ini segeralah berlalu. Saya berkata, bersyukur di dalam COVID. Kenapa? Dari sepanjang sejarah hidup manusia, generasi-generasi sebelum kita, ya, emak engkong kita nggak pernah mengalami wabah seperti ini. Ya, sampai sekian bulan. Bahkan mungkin nanti generasi sesudah kita
Mereka tidak punya pengalaman seperti yang kita alami dalam tahun 2020 ini. Justru di dalam momen COVID ini, semakin teruji siapa orang-orang yang punya kualitas rohani, punya kadar iman yang kuat. Caranya bagaimana untuk membuktikan kita punya kadar iman yang kuat? Kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan terpuruk dalam kesusahan, jangan terpuruk dalam kekhawatiran, jangan stres. Percayalah, dalam COVID ini Tuhan makin banyak menyatakan mujizat buat kita. Tuhan makin banyak menyatakan jalan buat kita. Ya, nggak usah ragu, nggak usah bingung. Baik dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, dalam hal rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Tuhan tahu semuanya. Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, yang ketiga, saya mau katakan begini. Coba kita lihat ayat 27. Yang pertama tadi adalah mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini. Yang kedua, mulai memandang kebaikan Tuhan di waktu yang lalu, bahkan pada hal sekecil apapun. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 27. Ayat 27 berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan khawatir umur kita bertambah? Apakah perjalanan hidup kita ini makin baik sehasta saja? Enggak. Artinya adalah, kalau kita ingin mengalahkan perasaan khawatir, mulailah fokus pada janji Tuhan, bukan fokus pada masalah. Fokuslah apa kata firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan, kita harus lebih banyak fokus ke situ. Makanya saya bilang, makin banyak masalah, harus makin banyak baca Alkitab. Makin banyak masalah, harus makin banyak berdoa. Bukan makin banyak masalah, makin banyak merenung. Merenung dalam kamar, lalu suka ngelamun, terpuruk, ya. Makin banyak masalah, lalu suka ke kafe, diskotik, ke karaoke, ya, ke tempat-tempat yang tidak jelas. Jangan. Makin banyak masalah, makin masuk dalam hadirat Tuhan, makin masuk di dalam doa dan firman Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari setiap pergumulan kita. Fokuskanlah hati dan pikiran kita pada janji firman Tuhan. Maka kita menjadi tenang, maka kita akan menjadi teduh, maka kita akan menjadi stabil. Ya, maka itu ayo serahkanlah segala kekhawatiran kita hari ini tentang hari esok, masa depan kita, ya, karir kita ke depan, serahkan. Karena firman Tuhan berkata Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah, maka Ia akan bertindak. Ketika kita menyerah, Tuhan akan memimpin kita. Ketika kita galau, kita panik, kita mencoba cari jalan sendiri, makin kacau, makin terjerumus, makin terpuruk. Ya, mari kita serahkan semua sama Tuhan. Di saat kita tidak mampu, Tuhanlah yang maha mampu. Dia akan memberikan solusi buat kita. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Tetapi apa yang sudah kita upayakan ketika mentok sudah tidak ada jalan, sudah serahkan sama Tuhan. Memang itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Segala sesuatu terjadi pasti punya tujuan, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Ya, saya ingat peristiwa Lazarus. Anda tahu peristiwa Lazarus, Yohanes pasal 11, tidak usah dibuka. Yesus itu sebelumnya sudah mendapat kabar bahwa Lazarus itu sakit keras. Betul ya? Tetapi Yesus sengaja menunda keberangkatannya menuju ke Betania, kampung halamannya Lazarus. Yesus sengaja menunda itu 2 hari. Padahal dari tempat Yesus menuju ke Betania, perjalanan membutuhkan waktu 2 hari. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sakit keras. Yesus tidak segera mengajak untuk berangkat. Ketika murid-muridnya mulai bertanya, ya, kenapa kita harus pergi ke Betania? Yesus berkata, Lazarus itu sedang tidur. Loh, kalau sudah tidur ya ngapain kita ke Betania? Nggak perlu. Orang sakit bisa tidur, berarti makin membaik kondisinya. Lalu Yesus berterus terang, Lazarus sudah mati. Ya. Tetapi Yesus memang sengaja datang ketika Lazarus sudah mati, bukan waktu Lazarus sedang sakit. Dia sengaja datang waktu Lazarus sudah mati. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 11? Yesus sengaja melakukan hal itu
supaya banyak orang dapat belajar percaya. Ketika keadaan bisa kita atasi, kita nggak butuh iman. Iman nggak ada gunanya. Justru iman itu berguna ketika kita tidak bisa mengatasi apa yang ada di depan kita. Karena itulah kita butuh Tuhan. Dia selamatkan kita, dia pasti juga akan memimpin kita. Ya, fokuslah kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah. Ingat, Alkitab kita isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Renungkan itu, lakukan itu, resapi itu, saya percaya hidup kita akan bisa bebas dari segala khawatir. Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Makin banyak baca firman, makin banyak dengar firman Tuhan, makin banyak menerima firman Tuhan, maka iman itu akan timbul, iman itu akan muncul, iman itu akan kuat. Ya. Oleh sebab itu, ayo iman kita harus bertumbuh. Yang keempat, yang terakhir. Masih ingat apa yang saya sampaikan 1, 2, 3? Yang pertama, mulai menyadari tentang pentingnya arti hidup ini. Yang kedua, mulai memandang kebaikan Tuhan di waktu yang lampau, bahkan pada hal sekecil apapun. Yang ketiga, mulai fokus pada janji Tuhan dan bukan fokus pada masalah. Yang keempat, yang terakhir kita lihat ayat 32. Ayat 32 berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal kita ini mengenal Allah. Bagaimana caranya mengusir atau hidup ini bebas dari segala perasaan khawatir? Yang keempat adalah kita harus mulai mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah secara intim. Mengenal Allah secara dalam. Bukan asal di luarnya saja, bukan asal kulitnya saja. Bukan secara umumnya saja. Ya, kita harus mengenal Allah melalui setiap persoalan kita. Itu kesempatan kita untuk mengerti kemana arahnya Allah itu mau kita. Arahnya Tuhan itu mau kendalikan kita. Ya, manusia memang terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Di dalam setiap persoalan itu pasti ada hikmahnya. Setiap kesulitan itu pasti ada pembelajarannya, nilai pembelajarannya. Supaya kita mengerti bahwa di balik semua itu Tuhan sedang mengerjakan karakter kita. Tuhan sedang membentuk rohani kita, membentuk sifat kita, membentuk pemahaman kita, pola pikir kita. Ya, kalau kita ingin tahu Tuhan itu sebagai penyembuh, bagaimana? Kalau cuma tahu saja tidak mengalami, percuma. Kalau kita mau tahu siapa Tuhan itu sebagai penyembuh, ya masuk sakit dulu. Kalau mau tahu Tuhan itu sebagai penolong, masuk dalam kesesakan dulu. Kalau mau tahu Tuhan itu sebagai pembela, masuk dalam fitnahan dulu. Makanya kalau kita sedang menderita, jangan cari kambing hitam. Ya, jangan minder, jangan merasa semuanya ini salahku. Enggak, yang penting kita banyak introspeksi, kita banyak pembenahan diri, ya, evaluasi. Yesus meredakan angin ribut. Ingat peristiwa Yesus meredakan angin ribut itu. Ketika Yesus selesai meredakan angin ribut, apa yang diucapkan murid-muridnya? Siapa gerangan orang ini? Duh, murid-muridnya baru lebih kenal Yesus setelah badai. Maka itu, hari-hari ini kalau kita sedang mengalami COVID, kita harus bersyukur justru dalam momen-momen seperti ini, Tuhan sedang menyatakan dirinya dan kita harus membuka hati untuk lebih lagi haus akan pengenalan akan Tuhan. Lebih rindu lagi untuk memahami Tuhan, ya. Dan saya percaya semua sedang diuji, ya. Dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan, perusahaan-perusahaan, dalam hal gereja-gereja, semua diuji. Ya. Sekarang kalau dalam hal properti, ya mungkin teman-teman ini yang bergerak di bidang properti pasti tahu. Banyak rumah, gudang, ya, villa, apartemen dijual dengan harga COVID, harga murah, ditawarkan semurah mungkin, tetapi yang beli terbatas.
ya, yang minat terbatas. Tetapi justru disinilah Tuhan akan membuat perbedaan. Mana orang yang beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Anda tahu ibadah? Ibadah itu bukan bicara tentang liturgi gereja, ya, kebaktian, session-session ibadah di gereja, bukan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Anda mau diberkati, Anda mau closing, Anda mau mengalami kemenangan, Anda harus lebih punya ibadah sejati. Yaitu ibadah sejati itu apa? Memberi diri untuk taat, memberi diri untuk dipimpin Tuhan, memberi diri untuk melakukan firman, memberi diri untuk beda dengan dunia ini. Saya percaya orang yang berani sangkal diri, pikul salib, memberi diri, taat firman Tuhan, pasti ada berkat Tuhan, pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah menyerah ya. Orang yang diliputi kekhawatiran itu adalah orang yang punya ibadah, tetapi sebenarnya dia tidak mengenal Allah. Siapa orang yang bebas dari kekhawatiran? Orang yang beribadah, yang maknanya adalah ibadah yang sejati, yang mengenal Allah dalam ketan, dalam penundukan diri, dalam menjalankan firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Ya, oke, langsung saya tutup dalam doa ya. Ya, bisa Pak Budi. Ayo kita akan tutup dalam doa. Kita buka hati, kita tutup mata kita. Kita bersyukur kalau kita boleh menjalani masa-masa COVID ini sudah sampai sekian bulan. Dan Tuhan sudah menyatakan kasih pemeliharaan kepada kita. Semuanya kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami masih kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara kami yang terkasih di dalam acara Zoom online ini Tuhan. Kiranya melalui setiap sharing, setiap puji-pujian, penyembahan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, bahkan kami boleh semakin peka dan tajam pengenalan kami akan Tuhan. Bahwa hidup ini lebih penting dari segala sesuatu yang terjadi. Hidup ini jauh lebih penting daripada apapun yang kami butuhkan. Dan ajar kami fokus bukan kepada masalah, tetapi fokus kepada janji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari bahwa kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah rela mati di atas kayu salib menebus kami dari segala kebinasaan dosa yang membelenggu kami. Kami yakin kasih-Mu yang sama itu akan memelihara kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami juga akan mulai mengenal Engkau secara pribadi. Bukan mengenal dari kata orang, bukan mengenal dari kata kesaksian, tapi mengenal secara pribadi lewat hubungan kami, melalui pembacaan firman Tuhan saat teduh, melalui penyembahan dan doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami semua, di dalam pekerjaan yang sedang mengalami kendala, di dalam keuangan, di dalam bisnis, di dalam apapun yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka satu persatu. Khususnya kami juga berdoa untuk Papa daripada Nike, Pak Eko Tuhan, Engkau jamah, Engkau memberkati kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Apapun belenggu penyakit yang saat ini sedang membelenggunya, sisa-sisa penyakitnya, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Berkati semua teman-teman kami yang hadir pada acara Zoom online ini, juga yang tidak hadir. Berkati mereka semua, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, memberkati mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan untuk hari besok, di mana kami kembali beraktivitas dalam pekerjaan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, semua boleh indah, semua boleh lancar, bahkan semua boleh keberkatan. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu pada malam hari ini selesai berbicara, biarlah terus kuasa Roh Kudus berbicara dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, beri kami kuasa untuk melakukannya. Kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang diberkati bersama berkata, amin.